Biadab memang mafia. Sindir keras pengkritik timnas Indonesia Arya Sinulinga, kabarnya hobi taruhan bola, kayaknya udah gak bisa jalanin hobi atau kalah taruhannya. Alhamdulillah segera bela timnas Indonesia. Ini jadwal proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders di Komisi X DPR. Di bantai Jepang, pelatih Bahrain tiba-tiba keluar congkaknya. Senggol timnas Indonesia yang imbangi Australia. Ramai isu pemain naturalisasi timnas Indonesia berpaspor ganda, Erick Thohir, jangan pertanyakan dedikasi dan kerja keras kami. Media Vietnam tiba-tiba curhat ngaku iri lihat timnas Indonesia. Heran kenapa skuad Shin Tae-yong bisa hebat seperti sekarang ini. Madam Pang sombong ungkit timnas Indonesia yang tak pernah menang lawan Thailand di Piala AFF. Lima pemain keturunan yang disebut media Belanda segera bela timnas Indonesia, nomor 1 pas Charles Struijk. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Biadab memang mafia. Sindir keras pengkritik timnas Indonesia Arya Sinulinga, kabarnya hobi taruhan bola, kayaknya udah gak bisa jalanin hobi atau kalah taruhannya. Polemik mengenai pemain keturunan timnas Indonesia semakin memanas setelah Peter Gonta mengkritik mereka, sementara Arya Sinulinga memberikan respons tajam. Peter Gonta merasa malu karena mayoritas pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pemain keturunan. Ia juga menuduh bahwa pemain naturalisasi akan meninggalkan status WNI setelah periode mereka bermain. Gonta mengklaim bahwa ini adalah fakta yang disembunyikan oleh PSSI dan tuduhan ini membuat para penggemar sepak bola di tanah air marah besar. Akibatnya Peter Gonta menonaktifkan kolom komentar di akun media sosialnya. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, membantah tuduhan tersebut melalui video di Instagramnya. Sinulinga menegaskan bahwa pemain diaspora memiliki darah Indonesia dan telah diurus sesuai hukum, termasuk perubahan federasi dari negara asal mereka ke Indonesia. Sinulinga menambahkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Yang menarik, Sinulinga juga menyinggung seseorang yang diduga baru saja kalah taruhan dengan sindiran di unggahan Instagramnya. Meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit, banyak netizen menduga bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Peter Gonta. Sinulinga mengungkapkan kecurigaannya dengan nada bercanda yang mengundang berbagai reaksi dari netizen. Beberapa menyarankan agar Sinulinga tidak membalas kritik tersebut, sementara yang lain lebih fokus pada isu mafia sepak bola yang masih ada di Indonesia. Prestasi timnas Indonesia yang semakin menjanjikan menuju putaran final Piala Dunia 2026 diduga membuat mafia sepak bola semakin panik. Saat ini Peter Gonta masih menutup kolom komentar di akun Instagramnya, kecuali untuk unggahan terbaru. Publik menunggu dengan antusias bagaimana mantan dubes Indonesia untuk Polandia ini akan merespon sindiran Sinulinga. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Alhamdulillah segera bela timnas Indonesia. Ini jadwal proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders di Komisi X DPR. Proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders untuk bergabung dengan timnas Indonesia segera dimulai. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengumumkan melalui Instagram bahwa rapat untuk membahas naturalisasi kedua pemain tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 17 September 2024. Hetifah menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi agar Mas Hilgers dan Eliano Reijnders bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Mas Hilgers dan Eliano Reijnders telah mengurus semua dokumen yang diperlukan dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang langsung memprosesnya dengan cepat. Hetifah Sjaifudian juga memposting di Instagram foto dirinya menandatangani dokumen bersama Menpora sebagai bukti kemajuan proses ini. Rapat di Komisi X dijadwalkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan Hetifah berharap informasi ini bisa menjawab banyak pertanyaan dari para penggemar sepak bola tanah air yang telah mengirimkan komentar dan pesan langsung. Ia juga mengingatkan bahwa proses akan disiarkan secara streaming seperti rapat-rapat sebelumnya. Namun, proses ini masih panjang. Setelah rapat di Komisi X, dokumen akan dilanjutkan ke Komisi I3 dan jika disetujui, akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan Presiden. Langkah terakhir adalah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalani sumpah. Jika semua tahapan ini berhasil dilalui, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders akan segera bisa bergabung dengan skuad Garuda dan memperkuat timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Di bantai Jepang, pelatih Bahrain tiba-tiba keluar congkaknya. Senggol timnas Indonesia yang imbangi Australia. Pelatih Bahrain Dragan Talajic justru tiba-tiba menyenggol timnas Indonesia yang sukses imbangi Australia seusai mereka dibantai Jepang. Bahrain dibantai Jepang dengan skor 0-5 dalam laga kedua di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 September 2024. Saat Bahrain dihajar Jepang dengan skor telak 0-5 dalam laga kedua itu. Dragan Talajic mengakui bahwa kecewa karena tim asuhannya gagal menahan Jepang. Padahal pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Bahrain sukses mengalahkan Australia 1-0 pada 5 September 2024. Namun, pada laga kedua mereka harus kebobolan 5 gol dari tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Dengan hasil ini, Dragan Talajic tak bisa memungkiri bahwa ia memang kecewa. Ia bahkan meminta maaf kepada supporter Bahrain yang telah datang langsung untuk mendukung timnya. Akan tetapi Bahrain justru menelan kekalahan dari Jepang dengan skor telak. "Saya ingin meminta maaf kepada fans Bahrain," ujar Dragan Talajic. Menurutnya banyak tim yang sudah belajar dari pertandingan sebelumnya. Untuk itu ia merasa kecewa karena mereka menelan kekalahan dalam laga kedua. Padahal pada laga perdana Bahrain bisa mengalahkan Australia, tetapi tak berkutik saat menghadapi Jepang di laga kandang. "Tidak ada pertandingan mudah di kualifikasi Piala Dunia," kata Talajic. "Saya kecewa. Semua tim hebat. Mereka belajar dan berjuang," tegasnya. Talajic merasa kecewa dengan hasil kekalahan dari Bahrain. Akan tetapi ia justru menyinggung timnas Indonesia yang bisa menahan imbang Australia.
Hasil ini ternyata membuat Bahrain congkak karena timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia. Hal ini karena Bahrain sebelumnya meraih kemenangan dari kandang Australia. Talajic menyinggung timnas Indonesia karena Bahrain akan menghadapi skuad Garuda pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober mendatang. Jelang menghadapi laga ini ternyata membuat Bahrain congkak karena mereka telah berhasil mengalahkan Australia. Sementara Jay Itzes dan kawan-kawan hanya menahan imbang Australia. Menurut Talajic, timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang dari 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, sehingga mereka hanya mengemas 2 poin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Ramai isu pemain naturalisasi timnas Indonesia berpaspor ganda, Erick Thohir, jangan pertanyakan dedikasi dan kerja keras kami. Isu mengenai pemain naturalisasi timnas Indonesia yang diduga memiliki paspor ganda sedang ramai diperbincangkan setelah timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Kabar bahwa pemain seperti Jay Itzes dan Maarten Paes mungkin memiliki 2 paspor baik Indonesia maupun Belanda kembali mencuat di media sosial. Meskipun belum ada pernyataan resmi tentang hal ini. Menanggapi rumor tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tidak langsung menegaskan agar publik tidak meragukan dedikasi para pemain skuad Garuda. Melalui unggahan di Instagram, Erick Thohir meminta agar semua pihak menghargai usaha dan komitmen para pemain. Ia menekankan bahwa Jay Itzes dan rekan-rekannya sedang berjuang keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Erick Thohir juga membagikan potongan video dari laga melawan Arab Saudi dan Australia yang menunjukkan semangat perjuangan timnas Indonesia dan pernyataan Jay Itzes di depan supporter. Jay Itzes mengungkapkan rasa percaya diri timnya meskipun banyak yang meragukan kemampuan tim Merah Putih. Ia menegaskan bahwa meskipun banyak media asing memprediksi kekalahan, timnas Indonesia berhasil menunjukkan kemampuan mereka dengan meraih hasil imbang. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, sebelumnya telah menegaskan bahwa pemain naturalisasi selalu menggunakan paspor Indonesia ketika berada di tanah air. Pernyataan ini diharapkan bisa meredakan isu tentang paspor ganda yang beredar. Jay Itzes juga menegaskan keyakinan timnya bahwa meski banyak yang tidak percaya, mereka tetap berjuang hingga akhir. Hasil imbang melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia merupakan pencapaian yang membanggakan, membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level internasional. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Vietnam tiba-tiba curhat ngaku iri lihat timnas Indonesia. Heran kenapa skuad Shin Tae-yong bisa hebat seperti sekarang ini. Salah satu media Vietnam, Soha, tiba-tiba menyoroti perkembangan timnas Indonesia dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi pada timnas Vietnam. Belakangan ini timnas Indonesia memang menarik perhatian media asing, tak terkecuali media dari Asia Tenggara. Bagaimana tidak, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menunjukkan hasil perkembangan yang sangat pesat.
Bahkan timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia yang notabene merupakan tim yang jauh lebih kuat dibanding skuad Garuda. Keberhasilan ini membuat timnas Indonesia menjadi sorotan dunia. Termasuk media asal Vietnam yang membandingkan keberhasilan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dengan negaranya sendiri. Bahkan secara jujur media tersebut menyebutkan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia telah membuat Vietnam patah hati. Melihat lolosnya timnas Indonesia secara spektakuler membuat tim Vietnam semakin patah hati, tulis media Vietnam Soha. Kemudian media Vietnam Soha mengungkapkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia pernah mengalami masa kelam. Tim Indonesia pernah pulih setelah serangkaian 10 pertandingan petaka saat Pak Shin Tae-yong pertama kali tiba. Namun sangat sulit bagi tim Vietnam saat ini untuk melakukan hal serupa, tulis media Vietnam Soha. Secara terang-terangan media Vietnam tersebut menyatakan bahwa sepak bola negaranya sudah jelas kalah dibanding timnas Indonesia. Jika dibandingkan, sepak bola Vietnam jelas kalah dengan Indonesia baik di level timnas maupun level junior, tulis media Vietnam Soha. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Madam Pang sombong ungkit timnas Indonesia yang tak pernah menang lawan Thailand di Piala AFF. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand dalam kurung FAT, Madam Pang, mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun di balik pujian itu, perempuan bernama Asli Nuwalpan Lamsam itu juga menyindir timnas Indonesia yang tak pernah menang atas timnas Thailand di Piala AFF. Di Piala AFF, baik Indonesia maupun negara lain sama-sama menakutkan. Timnas Indonesia tim yang bagus dan terbukti mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Madam Pang. Namun di Piala AFF belakangan ini, Thailand belum pernah kalah dari Indonesia, lanjut perempuan yang dikenal awet muda ini. Apa yang dikatakan Madam Pang memang benar. Timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di Piala AFF. Sejauh ini, timnas Indonesia dicap sebagai spesialis runner-up. Sepanjang sejarah main di Piala AFF, sudah 6 kali timnas Indonesia finish di posisi kedua. Sebut saja pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Peluang timnas Indonesia menang atas Thailand di Piala AFF 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 juga tak bisa dibilang besar. Sebab pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya akan menurunkan pemain timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan main di SEA Games 2025. Paling cepat pertemuan timnas Indonesia versus Thailand tersaji di semifinal Piala AFF 2024. Jika harus bertemu, sanggupkah Shin Tae-yong menumbangkan Thailand dengan mengandalkan para pemain mudanya? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. 5 pemain keturunan yang disebut media Belanda segera bela timnas Indonesia nomor 1 pas Charles Struijk.
Kabar tentang 5 pemain keturunan yang disebut-sebut akan bergabung dengan timnas Indonesia tengah menghebohkan publik pecinta sepak bola tanah air. Informasi ini berasal dari podcast terbaru yang dirilis oleh media Belanda, Voetbal Primeur, di mana mereka berbincang dengan Mauro Zijlstra, salah satu pemain keturunan yang terkait erat dengan skuad Garuda. Dalam podcast tersebut, beberapa nama pemain keturunan yang mungkin segera membela timnas Indonesia terungkap. Namun konfirmasi resmi dari PSSI masih diperlukan untuk memastikan kebenarannya. Berikut ini adalah 5 pemain keturunan yang dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia menurut Voetbal Primeur, Mauro Zijlstra. Pemain pertama yang disebut adalah Mauro Zijlstra. Dia sendiri mengungkapkan bahwa proses pengecekan persyaratannya sedang berlangsung. Jika semuanya berjalan lancar, Zijlstra akan segera terbang ke Jakarta untuk memulai proses naturalisasi. Jairo Riedewald, gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald juga termasuk dalam daftar. Host podcast Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa Riedewald sudah berada dalam tahap persiapan berkas untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ole Roemeny striker FC Utrecht, Ole Roemeny juga menjadi nama yang menarik perhatian. Meskipun demikian, dia masih mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kevin Dix, bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix yang baru-baru ini menjadi sorotan juga disebut sebagai calon pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Dix masih memikirkan keputusan akhir mengenai keputusannya. Pascal Struijk, terakhir ada nama Pascal Struijk dari Leeds United. Meskipun dia diperbolehkan bermain untuk Indonesia, Struijk belum menunjukkan minat karena masih berharap mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Itulah 5 nama pemain keturunan yang mungkin akan memperkuat timnas Indonesia menurut media Belanda. Menarik untuk menunggu konfirmasi resmi dari PSSI mengenai kehadiran mereka.